dan sadisnya jaksa penuntut umum gunakan pasal 10 huruf B KUHP agar saya dan panitia maulid bisa dikenakan sanksi hukum pencabutan hak dan perampasan barang. Lebih gilanya, pencantuman pasal 35 ayat 1 KUHP dalam dakwahan kelima ditujukan untuk mencabut atau merampas dari saya dan panitia maulid hak-hak antara lain: 1. Hak mata pencaharian, 2. Hak bekerja dan jabatan, 3. Hak politik memilih dan dipilih, 4. Sampai hak perwarian anak. Hanya karena prokes, HRS sudah mengaku salah dan minta maaf, sudah bayar denda 50 juta, tetap dikriminalisasi. 3 berkas, 3 sidang, 3 vonis, 11 dakwaan, dan 18 pasal. Ancaman hukuman IBHRS: 1. Penjara 6 sampai dengan 10 tahun. 2. Denda lagi sebesar 100 sampai dengan 300 juta. 3. Dicabut hak kewarganegaraan. 4. Dicabut hak politik. 5. Dicabut hak berorganisasi. 6. Dicabut hak bekerja. 7. Dicabut hak mata pencaharian. 8. Dicabut hak sebagai pengajar atau guru. 9. Dirampas atau disita asetnya. 10. Dicabut hak wali nasab. Bahkan sebelum sidang dimulai, IBHRS sudah dikerjai rezim. 1. Ormasnya FPI dibubarkan. 2. Pesantrennya, markas syariah diancam digusur. 3. 6 laskarnya disiksa dan dibantai. 4. 6 syuhada difitnah. 5. Rekening keluarganya diblokir. 6. Sekolah anaknya diganggu. 7. Kerja menantunya dihalangi. 8. Semua kerabatnya diawasi. 9. Menantu dan para sahabatnya dipenjara. 10. Para pencintanya diteror. 11. Fotonya pun diturunkan dan dilarang. 12. Fotonya dihapus di berbagai media sosial. Lagi-lagi untuk memposisikan saya dan panitia maulid sebagai pihak yang melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana. Dan sadisnya jaksa penuntut umum gunakan pasal 10 huruf B KUHP agar saya dan panitia maulid bisa dikenakan sanksi hukum pencabutan hak dan perampasan barang. Lebih gilanya, pencantuman pasal 35 ayat 1 KUHP dalam dakwahan kelima ditujukan untuk mencabut atau merampas dari saya dan panitia maulid hak-hak antara lain: 1. Hak mata pencaharian. 2. Hak bekerja dan jabatan. 3. Hak politik memilih dan dipilih. 4. Sampai hak perwarian anak. Jadi saya lihat ini dakwahan jaksa sudah ngawur ngidul, penuh nafsu jahat yang luar biasa, dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu adanya dakwaan kelima yang muncul belakangan. Pada saat awal saya diperiksa, dakwaan ini tidak ada. Saya sampaikan kepada majelis hakim awal pemeriksaan di penyidik, dakwaan ini tidak ada. Dakwahan ini muncul belakangan. Begitu dakwaan saya terima, kita baca, muncul pasal ini. Adanya dakwaan kelima yang muncul belakangan semakin meyakinkan bahwa kriminalisasi maulid sangat politis dengan tujuan jahat untuk menghabisi saya dan kawan-kawan. Itulah sebabnya jaksa penuntut umum dalam dakwaannya selalu mengulang-ulang dengan lantang dan keras dalam ruang sidang ini, serta penuh tekanan bahwa terdakwa menyatakan sebagai IBFTI yang sudah dibubarkan dan dilarang oleh SKB Mendagri, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Teroris itu sengaja ditekankan. Untuk apa semua itu? Untuk mempengaruhi majelis hakim dan mempengaruhi masyarakat, serta untuk memberikan kesan bahwa saya adalah pimpinan ormas terlarang dan berbahaya. Saya nyatakan di sini: 1. Benar bahwa saya adalah imam besar Front Pembela Islam yang merupakan organisasi resmi saat acara maulid di Petamburan. 2. Bahwa organisasi FPI saat terjadi pelanggaran prokes di Petamburan
belum dibubarkan apalagi dilarang. 3, bahwa organisasi FPI tidak pernah dibubarkan atau dilarang melalui mekanisme pengadilan sebagaimana amanat Undang-Undang Ormas, melainkan melalui SKB 6 pejabat singkat menteri yang dipaksakan secara politik. 4, bahwa saya dan panitia Maulid saat ini diadili sebagai individu, bukan sebagai pengurus Ormas. 5, bahwa jaksa penuntut umum yang terus mengulang-ulang bahwa terdakwa menyatakan sebagai IBFPI yang sudah dibubarkan dilarang adalah merupakan upaya jahat untuk mendramatisir dan mempolitisir sekaligus mengkriminalisasi saya dan mengkriminalisasi panitia Maulid, bahkan mengkriminalisasi peringatan Maulid itu sendiri. Selain itu, dakwaan jaksa penuntut umum juga menebar fitnah dan tuduhan keji terhadap Ormas FPI, yaitu sebagai berikut. 1, bahwa masa berlaku SKT surat keterangan terdaftar berakhir sejak 20 Juni 2019, sehingga menurut jaksa FPI tidak boleh lagi melakukan kegiatan seperti terlibat dalam acara peringatan Maulid Nabi di Petamburan pada tanggal 14 November 2020. 2, menurut jaksa organisasi FPI sering melakukan pelanggaran hukum yang melibatkan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah, dan jaksa mengajukan 13 bukti, yaitu 13 kasus pelanggaran hukum oleh anggota dan simpatisan FPI. Saya nyatakan di sini sebagai bantahan dan sanggahan. 1, bahwa SKT surat keterangan terdaftar bukan kewajiban. Menurut undang-undang bukan kewajiban. Tapi organisasi manapun boleh mendaftar dengan sukarela dan boleh juga tidak mendaftar. Sehingga ormas yang tidak mendaftar sekalipun tetap sah sebagai sebuah organisasi dan boleh melakukan kegiatannya selama belum dibubarkan atau dilarang oleh pemerintah. Semua ormas, baik yang punya SKT maupun tidak, dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. Jadi di sini jelas majelis hakim, jaksa penuntut umum saya pandang sangat dungu dan pandir. Soal SKT saja tidak paham. Lalu dengan kedunguan dan kepandirannya mencoba menyebar hoak dan fitnah, yaitu melalui dakwahan tersebut. Kedua, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran Ormas FPI. Saya ulangi, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran Ormas FPI ataupun tentang sidang pelanggaran anggota atau simpatisan FPI di masa lalu. Jadi jaksa penuntut umum jangan ngawur ngidul bicara yang tidak ada kaitannya dengan kasus sidang ini, karena hanya buang waktu sekaligus menggelikan dan menjijikkan. 3, bahwa jaksa penuntut umum sangat lucu. Kok kesalahan oknum anggota FPI ditimpahkan kepada organisasi FPI? Apa boleh kesalahan oknum jaksa seperti Pinangki yang korupsi lalu ditimpahkan kepada semua jaksa? Seperti kepada jaksa penuntut umum yang hadir dalam sidang saat ini, atau ditimpahkan kepada institusi kejaksaan? Tentu tidak boleh. Oknum jaksa yang salah, ya dia yang dihukum. Institusi kejaksaan tidak boleh untuk disalahkan. Nah, jadi harap jaksa penuntut umum memakai akal sehat di dalam membuat dakwahan, jangan ngawur ngidul. 4, bahwa jaksa penuntut umum lebih lucu lagi. Kok kesalahan simpatisan FPI juga ditimbahkan kepada organisasi FPI? Waduh, hancur tatanan hukum. Kalau logika berpikir yang diungkapkan oleh jaksa ini merupakan, yaitu kalau jaksa penuntut umum ini akalnya nyungsep semacam ini, maka hancur lebur tatanan hukum kita, ya ikhwan. Karena di dunia manapun yang namanya simpatisan tidak bisa dilibatkan dengan organisasinya. 5, bahwa 13 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah sudah selesai dipertanggungjawabkan melalui keputusan pengadilan yang inkrah. Mana ada hukum di dunia yang kesalahan simpatisan ditimpakan kepada pihak yang diidolakan sang simpatisan tersebut. Semestinya jika jaksa penuntut umum punya sedikit rasa malu saja, tidak akan mengangkat kasus tersebut dalam dakwahannya. Namun karena
jaksa penuntut umum memang mengalami keterbelakangan intelektual sehingga urat nalunya sudah putus, sehingga hal-hal yang tidak perlu dimasukkan dalam dakwaannya. Maaf majelis hakim yang mulia, sebenarnya saya enggan menanggapi dakwaan ini, khusus persoalan ini. Namun karena jaksa penuntut umum punya niat jahat untuk memfitnah FPI dan melecehkan anggota beserta simpatisannya, maka saya memandang perlu untuk memaparkan aneka kegiatan kemanusiaan FPI yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau jaksa menyampaikan 13 bukti pelanggaran yang dianggap sebagai 13 kesalahan, saya mampu untuk menghadirkan ribuan bukti aktivitas kemanusiaan yang dilakukan FPI selama 22 tahun.